Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang kombinasi bisnis untuk pertemuan dua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan masuk ke latan sahan. Ya, usahakan hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membentuk kewaspadaan kita bila bibir sedang tidak digunakan untuk apa-apa, isi dengan zikir, zikir, zikir supaya kita selalu diberi perlindungan dan keberuntungan dengan selalu tetap berusaha dengan kerja keras, jangan hanya berdoa saja supaya balance hablu minallah dan hablu minannasnya. Amin ya robbal alamin. Tujuan instruksional umum, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan akuntansi kombinasi bisnis dengan metode pooling of interest dan metode purchase. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan akuntansi kombinasi bisnis pada perusahaan yang sudah mempunyai investasi sebelumnya. Untuk tujuan instruksional khusus, mahasiswa dapat menjelaskan motivasi, keuntungan, pengembangan bisnis, etika, jenis-jenis, dan perpajakan dalam kombinasi bisnis. Goal dari materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam dunia kerja. Masuk ke materi, latar belakang kombinasi bisnis, motivasinya yang pertama adalah menjadikan entitas lebih besar, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, menyinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kebanggaan entitas. Keuntungan kombinasi bisnis, keuntungan akhir kombinasi bisnis adalah diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis tersebut. Sehingga jika nilai entitas sebelum bergabung 5 dan 3, maka hasil kombinasi bisnis harus mampu menghasilkan lebih dari 8. Pengembangan bisnis untuk kombinasi bisnis merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal. Pengembangan bisnis secara eksternal dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas. Aspek etika dalam kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jika melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Beberapa kasus yang menunjukkan tindakan tidak etis yang dirancang dalam transaksi kombinasi bisnis, baik untuk tujuan manajemen laba maupun juga perpajakan, menjadikan transaksi ini juga memperoleh perhatian bagi regulator pasar modal. Kompleksitas akuntansi kombinasi bisnis menjadikan kombinasi bisnis menjadi transaksi penting yang perlu dipelajari dan dicermati. Jenis kombinasi bisnis dapat dilihat dari aspek strategi perusahaan. Ada tiga. Yang pertama adalah integrasi vertikal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Yang kedua, integrasi horizontal
adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Kemudian selanjutnya, jenis kombinasi bisnis dapat juga dibedakan tentang bagaimana bentuk perusahaan sebelum dan sesudah melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama adalah merger atau statutory merger, yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Yang kedua adalah konsolidasi atau statutory consolidation. Adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang ketiga adalah akuisisi atau stock acquisition. Adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Jenis kombinasi bisnis dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Metode ini diatur dalam PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. Yang kedua adalah metode purchase, ya, pembelian atau akuisisi. Dasar pencatatannya menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Metode ini diatur dalam PSAK 22 kombinasi bisnis. Standar akuntansi bisnis kombinasi. Yang tadi sudah, sekarang ini ya. Standar akuntansi bisnis kombinasi. Standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini diatur dalam PSAK 22 kombinasi bisnis yang direvisi tahun 2010 dan mengalami penyesuaian pada tahun 2014 dan amandemen tahun 2020. Pada PSAK 22, penggabungan usahanya menggunakan metode pembelian atau yang sekarang disebut metode akuisisi. Restrukturisasi entitas sepengendali atau biasa disingkat dengan RES. Diatur khusus dalam PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali. RES adalah kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis, dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. Contoh transaksi RES, misalnya entitas induk memindahkan sebagian aset neto dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset entitas induk. Aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Pajak merupakan hal yang diperhatikan dalam proses merger dan akuisisi perusahaan. Pajak harus dibayar oleh pihak yang melakukan pengalian aset. Jika yang dialihkan tanah dan bangunan akan dikenakan 5% pajak final atas nilai jual.
Jika bukan tanah dan bangunan, akan dikenakan pajak penghasilan sebesar keuntungan dari selisih nilai wajar dengan nilai buku. Untuk pengalihan tanah dan bangunan, pihak yang mengakuisisi dikenakan biaya perolehan hak tanah dan bangunan sebesar 5%. Kombinasi bisnis dan pengendalian. Pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada diartikan sebagai proses mengkombinasikan bisnis, sehingga transaksi ini dikenal dengan istilah business combination atau pernah juga digunakan istilah penggabungan usaha. PSAK 22 kombinasi bisnis mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Pengendalian. Definisi menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Pengendalian. Menurut definisi, tiga komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam menilai adanya pengendalian yaitu satu, investor memiliki kekuasaan atau power atas investasi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variabel return dari keterlibatannya dengan investasi. Dan yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Bisnis dalam transaksi kombinasi bisnis harus dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan pembelian sebuah bisnis, bukan pembelian aset perusahaan secara terpisah. Menurut PSAK 22, bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Identifikasi kombinasi bisnis, entitas pertama-tama harus menentukan apakah suatu transaksi merupakan kombinasi bisnis atau bukan, dengan menerapkan definisi dalam standar bahwa aset dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis, PSAK 22 penyesuaian 2014 mengharuskan menggunakan metode akuisisi. Pada kombinasi bisnis dengan metode akuisisi, disyaratkan dilakukan hal-hal berikut. Identifikasi kombinasi bisnis ya, ada beberapa syarat yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan pengendali pihak yang diakuisisi. Kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi. Yang keempat, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Akuntansi, kombinasi bisnis terkait dengan pencatatan akuntansi untuk pihak yang melakukan akuisisi atau pengakuisisi. Nah, ini ya. Jika pihak pengakuisisi sulit diidentifikasi, ada beberapa kriteria yang dapat dilakukan sebagai pedoman untuk menentukan pihak pengakuisisi antara lain.
Yang pertama, pihak pengakuisisi biasanya dari sisi ukuran lebih besar. Yang kedua, pihak pengakuisisi yang memiliki aset, yang mengalihkan aset, saham, atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan bisnis tersebut. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan dalam metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi definisi aset dan liabilitas sesuai dengan kerangka konseptual laporan keuangan KKPK pada tanggal akuisisi. Yang kedua, merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah di luar kombinasi bisnis. Pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu pada PSAK 68. Pengukuran nilai wajar, kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu, seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Biaya transaksi, biaya tersebut mencakup biaya maklar, ya, atau vendor fee, kemudian advice, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi umum dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek hutang dan efek ekuitas. Ketentuan ini mengacu pada PSAK 50 Instrumen Keuangan Penyajian. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek hutang, atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Liabilitas yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Goodwill. Untuk akuisisi aset dan liabilitas, goodwill diakui dalam laporan posisi keuangan pihak pengakuisisi. Sedangkan pada akuisisi saham, goodwill yang timbul pada akuisisi diakui terlebih dahulu dalam saldo investasi. Bisa dilihat di gambar bawahnya ya. Kemudian untuk tugas pertemuan 3 ya, setiap mahasiswa mempresentasikan atau menjelaskan contoh kasus alur nominal ya dari slide 28 itu ada contoh 1.1 merger ya tentang akuisisi aset bersih sampai slide terakhir. Silakan pilih satu slide dari beberapa slide contoh kasus yang ada. Masih di materi chapter 1. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.